Welcome back Smart Viewers. Akhirnya wow balik lagi nih. Karena sudah masuk bulan-bulan pertama kuliah, wow pada segmen kali ini akan menjawab pertanyaan Miss Kepo mengenai mitos dan realitas seputar perkuliahan. Langsung aja yuk kita masuk ke Myths or Reality. Pertama, semakin banyak aktivitas yang diambil, semakin bagus aplikasi untuk kuliah. Hal ini banyak ditemukan di masyarakat, namun hal ini tidak benar adanya. Perguruan tinggi justru ingin menerima bagi para pendaftar yang menunjukkan adanya dorongan yang kuat dan komitmen di hal-hal yang spesifik. Pendaftar yang menunjukkan minat yang tinggi pada beberapa bidang, di mana menjadi bagian dari suatu organisasi atau memberi kontribusi besar pada bidang yang ditekuni, lebih menunjukkan ketertarikan daripada pendaftar dengan aktivitas yang banyak namun tidak diikuti oleh pendalaman. Pada era ini, hampir mayoritas dari mahasiswa baru menunjukkan keikutsertaan dari beragam ekstrakurikuler dan pengalaman. Namun perguruan tinggi sekarang lebih teliti dalam melihat seberapa signifikan peran yang dipunya dalam skala besar. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa lebih baik untuk mendalami beberapa bagian dan menjadi orang yang memiliki peran penting dalam area itu. Bahkan beberapa perguruan tinggi sendiri tidak terlalu melihat proyek pengabdian masyarakat yang berupa short term atau one time only. Justru orang yang bisa menunjukkan investasi waktu dan komitmen yang dia berikan dalam suatu hal yang lebih terlihat menarik karena membuktikan adanya hasrat yang tinggi dan kemauan untuk berkorban dalam hal-hal tertentu. Kedua, survei kampus yang diminati bahkan sebelum diterima. Beberapa institusi maupun perguruan tinggi ternyata memperlihatkan seberapa minat orang itu dalam menjadi bagian dari mereka. Hal ini dilihat dari seberapa giat dalam pencarian informasi dan ketertarikan mereka dalam mengikuti kampus visit. Bagi mereka yang menunjukkan inisiatif seperti mengontak dan aktif bertanya, kadang diberi kelebihan tersendiri loh. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang yang memiliki nilai yang aman, namun sudah memiliki hati di mana ia akan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, akan memberi perhatian ekstra dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan bahkan sebelum diterima. Saat para admisi merasa yakin dalam orang itu, tentu saja pengiriman acceptance letter akan menjadi mudah. Karena orang itu memilih nilai lebih dibandingkan orang yang tidak menunjukkan ketertarikan atau niat untuk menjadi anggota. Ketiga, sosial media berpengaruh. Sudah bukan menjadi rahasia umum loh bahwa beberapa institusi memberi perhatian lebih pada akun-akun sosial media. Para admisi terkadang melakukan sosial media research bagi orang-orang yang memiliki prospek untuk diterima. Sosial media research itu akan lebih diteliti bagi yang mendaftar dengan jalur beasiswa. Informasi yang ada secara publik tentang pendaftar, yaitu apa saja yang ada di internet, akan masuk di prosedur evaluasi bagi tim admisi. Bisa dianggap bahwa sosial media sebagai kolom khusus di resume atau list aktivitas. Intinya, orang-orang harus lebih berhati-hati dalam apa yang mereka beri untuk konsumsi publik. Seperti postingan-postingan di Facebook, Twitter, Instagram, ataupun platform sosial media yang sering dikunjungi perlu dilakukan pengecekan ataupun filter khusus terhadap kata-kata yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi. Walaupun hal itu secara sengaja maupun tidak sengaja, akan lebih baik jika komen-komen atau postingan tidak mengandung konten positif atau dihapus untuk melindungi prospek diterimanya di perguruan tinggi yang di-apply. Keempat, mahasiswa begadang setiap malam dan kurang tidur. Para mahasiswa yang mengambil jurusan yang susah akan terlihat seperti zombie yang berjalan keluar dari perpustakaan jam 2 pagi atau tertidur di kelas. Situasi di atas ternyata situasi yang cukup dramatis loh, karena mereka yang begadang hingga jam 4 pagi memiliki kebiasaan yaitu memulai pekerjaan mereka di jam malam. Kegiatan begadang atau kurang tidur yang biasa mahasiswa ucapkan terkadang salah, dan hal ini tentu saja tidak terjadi setiap hari. Jika Smart Viewers bisa membagi waktu dengan efektif, maka jangan khawatir tentang jam tidur. Kelas di kuliah bisa dibilang cukup fleksibel sehingga Smart Viewers bisa memiliki waktu beristirahat yang terbilang relatif lama. Namun tentunya hal itu harus bisa diimbangi dengan mengerjakan tugas kuliah secara efisien. Hindari menunda pekerjaan dengan besok bisa, dan bagi waktu dalam mengerjakan tugas sehingga tidak menumpuk pada saat deadline. Kelima,
tempat bertemu orang baru. Kebanyakan institusi pendidikan memilih masa orientasi dengan tujuan mereka untuk memperkenalkan mahasiswa dengan kehidupan di sana. Banyak kegiatan yang asik dan beratus-ratus orang akan berkumpul dan tentu saja hal itu akan berujung bertemu dengan orang-orang yang baru dan berbeda-beda. Masa orientasi adalah masa di mana smart viewers tidak akan dicap aneh pada saat tiba-tiba bersifat friendly. Dengan memperluas pertemanan juga membantu smart viewers berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan dengan mengikuti masa orientasi adalah tahap di mana kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru. Hal ini tentunya baik untuk dilakukan. Keenam, jurusan yang umum lebih penting daripada jurusan yang disenangi. Mitos satu ini banyak didukung dari fakta sukses dalam bidang akademi akan menjadi faktor yang besar pada saat masuk di dunia kerja. Hal itu sama pentingnya dengan kelas apa yang diambil dan sebagus apa institusinya. Mendapatkan nilai bagus membutuhkan motivasi yang tinggi dan orang akan lebih mudah menjaga motivasinya untuk tetap tinggi jika hal itu menarik. Hal ini pun penting pada saat memilih jurusan. Mungkin beberapa kelas bisa dibilang tidak diwajibkan, namun para pengajar tidak ingin menemui orang yang bermalas-malasan dengan memilih untuk mengerjakan hal lain daripada harus fokus pada pelajaran. Dalam suatu titik, seorang mahasiswa memiliki tugas yaitu belajar tanpa perlu diingatkan lagi. Jadi akan lebih cerdas jika mengambil jurusan yang disenangi agar bisa terus memotivasi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Wah, bener banget tuh mitos dan realitas seputar perkuliahannya. Nah, selanjutnya Miss Kepo mau tanya nih, gimana cara supaya lebih mengenal minat dan bakat dari diri kita masing-masing? Oke, setelah yang satu ini ya, saksikan terus Worthy of Use and Wonder only on www.binus.tv.